البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah dan ternyata di sisinya itu ada seorang wanita. Qala man hadhihi? Rasulullah tanya, siapa ini? Qalat hadhihi fulanah tadhkuru min sholatiha. Ini adalah si fulanah. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang apa? Salatnya wanita ini, rajin ibadah dan sebagainya. Qalmah, yaitu disuruh untuk apa? Untuk berhenti, jangan sampai melakukan yang semacam itu. Alaikum bima tutiqun, kerjakan apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah itu tidaklah bosan sampai kalian itu bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuh. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya itu mampu untuk istiqamah di atasnya, untuk selalu rutin di atasnya. Muttafaqun alaih. Mah kalimatun nahyin wa zajr. Ya, dia adalah isim fi'il nahi. Maknanya enggak disebutkan. Maknanya adalah inkafif, berhenti engkau. Baik, wa makna la tamallu la yamallullah la yanqati'u sawabahu ankum. Maksudnya adalah, kata Nawawi, pahalanya itu tidak terputus. Ana salah baca. La yaqta'u sawabahu ankum. Allah tidak memutuskan pahalanya dari kalian. Wa jazaa'a a'malikum, dan tidak memutuskan upah atau pahala tadi ya, pahala atau apa? Ganjaran dari amalan-amalan kalian. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal, dan Allah mempergauli kalian seperti pergaulan orang yang bosan. Hatta tamallu, sampai kalian merasa bosan sendiri. Fatatruku, kemudian kalian meninggalkan amalan tersebut. Fayambaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawama alaihi. Maka kalian harus mengambil perkara yang kalian mampu untuk istiqamah di atasnya, untuk selalu rutin di atasnya, walaupun sedikit-sedikit. Liyadu ma sawabuh, agar pahalanya itu terus menerus datang lakum, untuk kalian. Wa fadluhu alaikum, demikian pula keutamaannya kepada kalian. Ini adalah apa? Takwil dari Nawawi, dan insyaallah nanti kita akan bahas. Kita lihat di sini Rasulullah SAW masuk kepada Aisyah, ternyata di situ ada seorang wanita. Maka Rasulullah bertanya, man hadhi, menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui ketika diperlukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin tentang kisah apa? Rombongan muslimin yang datang hendak berhaji. Tapi Rasulullah tidak kenal. Rasulullah tanya, manil qaum? Kaum siapa ini? Maka mereka mengatakan, nahnul muslimun, kami muslimun. Kemudian balik mereka tanya, man anta? Mereka masuk Islamnya melalui dakwah para sahabat yang lain. Mereka belum kenal Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ana Rasulullah, dan seterusnya. Kisah dari hadis itu, hadis Ibnu Abbas itu. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk mengenal sesuatu yang dia belum kenal ketika diperlukan. Seperti ini rumah saya, siapa ini? Dia masuk tanpa izin dan sebagainya, tanpa seizin saya. Karena apa? Termasuk hak dari seorang pria kepada istrinya, suami kepada istrinya, sebagaimana dalam hadis siapa itu? Laqit bin Sabirah kah? Kalau tidak salah. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa hak istri saya kepada saya? Yaitu an tutaimaha ma tata'am, engkau memberikan dia makan apa yang engkau makan, wa taksuahu mimma kasait, dan engkau memberikan dia pakaian dari apa yang engkau pakai. Bukan berarti pakaiannya sama, tapi apa? Sebagaimana kita beli pakaian, belikan juga istri kita pakaian. Kemudian apa? Wala tadribuhu wala tuqabbih wala tadribuha darban mubarrih wala tuqabbih, yaitu jangan engkau memukul dia dengan pukulan yang membuat sampai luka. Itu pun sampai, itu adalah tingkatan yang ketiga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak bermudah-mudah untuk memukul.
Memukulnya itu kata para pensyarah dan para mufassirun adalah kalau sampai tingkat terjadi inat, dinasehati menentang, itu baru dipukul. Adapun awal pendidikan bukan dengan cara memukul. Kemudian apa? Kalaupun memukul jangan sampai membuat luka, kasihan. Kemudian apa? Wala tuqabbih. Jangan mengatakan qabbahakillah, itu enggak boleh. Doakan baik-baik, semoga dapat hidayah, semoga dapat taufik, semoga diberkahi, semoga menjadi pengiring kita di dunia dan di akhirat dan seterusnya, biar jadi baik. Kemudian apa? Wa alla tudkhila fi baitika ma la tarda. Dan man la tarda, yaitu dia tidak memasukkan ke rumahmu orang yang tidak engkau ridhoi. Menunjukkan apa? Harus minta izin kepada pemilik rumah, yaitu sang suaminya. Siapa ini? Nah, ini bagus, Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik, tidak langsung karena beliau belum mengenal langsung melarang. Kenapa begini? Enggak, tanya dulu siapa ini. Ini menunjukkan apa? Bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Tayyib qalat hadhihi fulanah, disebutkan oh ini adalah si fulanah. Kemudian Aisyah menyebutkan apa? Bagaimana bagusnya dan rajinnya wanita ini dalam masalah sholat. Di sini menunjukkan faedah bahwasanya apa? Barang siapa ditanya tentang suatu perkara dan dia punya pengetahuannya, hendaknya dia menjawab, ngasih tahu. Dan ini masuk di dalam masalah ilmu karena masalah at-tasmiyah itu adalah bagian dari ilmu. Kalau tidak nanti akan majhul terus dan menjadi tidak diketahui memang. Makanya kalau kita tahu suatu perkara dan kita ditanya dengan pertanyaan yang bukan muta'annid, bukan pertanyaan yang mughalid, kata para ulama, kata Al-Ajurri, maka kita jawab soal tersebut. Pertanyaan yang tidak niatnya adalah untuk apa? Untuk membuat kita penat sendiri, bukan pertanyaan yang untuk membuat kita ini tergelincir, tapi pertanyaan orang yang mustarsyid, ingin bimbingan, ingin tahu. Kemudian setelah ini Aisyah menyebutkan sholatnya wanita ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan masyru'iyah itu apa? Iqamati asyai' maqamah, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah beliau, ucapan Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya dia adalah dari hadisnya itu adalah kalam Rasulullah. Apa itu lafadznya itu? Anzilun nasa manazilahum, letakkan manusia tepat pada posisi-posisi mereka. Tapi yang benar hadisnya dhaif kalau ke Rasulullah, tapi ini adalah ucapan Aisyah. Dan ini disetujui oleh para ulama dan didukung dengan dalil-dalil yang lain. Menunjukkan apa? Orang yang layak mendapatkan takdil, dia ditakdil. Orang yang layak mendapatkan jarah, dia itu dijarah. Tidak apa? Tidak terbalik. Tetapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Yang layak untuk dipuji, dipuji. Yang layak untuk dicela, dia dicela. Agar apa? Agar orang yang mendengar juga meletakkan pada tempatnya. Oh, ini orang baik, dimuliakan. Oh, ini orang jahat, hati-hati dari dia. Dan seterusnya. Sebagaimana dalam dalil yang sekian banyak yang Rasulullah memberikan apa? Peringatan tentang seseorang atau memuji orang lain. Itu dalil banyak sekali masalah apa? Masyru'iyatu al-jarhi wa ta'dil. Kemudian masalah yang berikutnya adalah qabulu ta'dilil mar'ah wa jarhiha, yaitu bolehnya dan diterimanya jarh dan ta'dil dari seorang wanita. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Menukilkan apa? Hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ucapan Barirah. Ketika Rasulullah tanya kepada Barirah, apa yang engkau ketahui tentang Aisyah? Ini menunjukkan apa? Berita seorang wanita, tentunya dengan ada syarat-syaratnya, kapan dia layak mendapatkan gelar sebagai mujarih dan mu'addil, layak ucapannya diterima. Maka kalau dia itu memang layak ucapannya diterima, maka ucapannya adalah diterima walaupun dia seorang wanita. Walaupun dia adalah satu saja, dengan hadis Barirah ini, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Seandainya ucapan satu orang wanita yang dia wanita ini memang wanita yang layak ucapannya diterima, itu adalah tidak boleh diterima, niscaya Rasulullah tidak membiarkan itu. Dan niscaya Rasulullah tidak akan bertanya pada Barirah. Tapi manakala Rasulullah bertanya kepada Barirah, kemudian Barirah menjelaskan dan Rasulullah tidak mengingkari, menunjukkan apa? Bahwasanya takdil atau jarh seorang wanita itu adalah diterima hukum asalnya. Dari sisi jenisnya ini diterima. Kemudian Aisyah menyebutkan apa yang dia lihat dari banyaknya sholat dari wanita ini. Tapi ternyata apa? Rasulullah mengatakan mah alaikum bima tutiqun. Itu menunjukkan kepada kaidah yang ma'rufah dalam hadis. Apa itu? Kam min muridin lil khair lam yablughu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mencapainya.
Sebagaimana ucapan siapa itu? Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Muqaddimah dan para ulama yang lain. Dan banyak ini disebutkan di dalam hadis-hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat mengatakan, "Ma nuridu illa khairan." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan demikian. Menunjukkan apa? Tidak semua orang yang ingin kebaikan itu dia mendapatkannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semata-mata niat yang baik itu tidak cukup untuk apa itu? Untuk mengesahkan suatu amalan. Harus amalan itu ikut dengan apa? Bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak semata-mata yang penting niat baik. Bukan hanya yang penting niat baik, tapi apa? Sesuai jalannya ataukah tidak. Kalau sekedar rasio dan perasaan itu cukup, misalnya tidak perlu Rasul datang, tidak perlu Al-Quran diturunkan. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, ingkafif, hentikan itu. Alaikum bima tutiqun. Kalian wajib untuk mengerjakan apa yang kalian mampu. Maksudnya jangan melebihi apa yang menjadi kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kaidah yang ma'rufah di kalangan para mufassirun, dan ini juga disebutkan oleh Ahmad Al-Qarafi rahimahullahu taala di dalam Al-Furuq beliau itu apa itu judul kitabnya lengkapnya itu Anwa'ul Buruq fil Furuq kalau tidak salah, dalam masalah kitab usul itu, bahwasanya apa? Bahwasanya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Walaupun asal sebabnya adalah kes wanita ini, tapi ternyata Rasulullah apa? Menjadikan itu untuk umum. Alaikum bima tutiqun. Kalian semua harus mengerjakan apa yang kalian mampu, jangan yang melebihi kemampuan kalian. Karena disebutkan dalam lafadz yang lain adalah apa? Dia sampai apa? Bergantung kepada tali. Ini menunjukkan apa? Dia berlebihan. Ternyata apa? Rasulullah melarang yang demikian itu. Kenapa? Allah Ta'ala hanya membebani sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga dalam ayat dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi kita ingin hadisnya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang di Arba'in Nawawiyah itu, muttafaqun alaih. Wa ma atakumu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, kerjakan semampu kalian. Jadi sesuai dengan kemampuan, tidak melebihi kemampuan. Dan apapun yang aku larang maka tinggalkan, ini mutlak. Kemudian Rasulullah sampai bersumpah. Ini menunjukkan apa? Jawazu al-halif min ghairi istihlaf. Dan ini sering disebutkan oleh Ibnu Hajar. Bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Untuk apa? Litaukidil khabar, untuk menguatkan berita. Demi Allah, Allah Ta'ala itu tidak merasa bosan. La yamal la yas'am, tidak bosan sampai kalian yang bosan. Yaitu Allah tidak bosan memberikan pahala kepada kalian sampai kalian itu bosan beramal. Tidak seperti takwil Nawawi, yaitu bosan maksudnya adalah apa? Menghentikan pahala. Bukan itu. Tapi bosan ya bosan, ma'ruf. Makna al-malal adalah as-sa'amah. Cuma apa? Maksudnya bosan apa di sini? Memang maksudnya adalah bosan dari menerima amalan. Tapi sifat bosannya sendiri ada untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana kita menetapkan untuk Allah Ta'ala sifat apa? Al-ghadab. Ini lebih besar dari sekedar masalah apa? Masalah bosan. Bahkan murka. Allah Ta'ala sampai murka. Dan seterusnya. Sifat-sifat yang terserah Allah Ta'ala. Juga sifat intiqam. Juga sifat makar. Sifat kaid. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Dan ini termasuk apa? Sifat muqabalah. Yaitu apa? Allah Ta'ala itu bosan kepada siapa? Kepada orang yang layak mendapatkan itu. Yaitu orang yang bosan beramal. Tapi tetap sifat itu kita tetapkan sebagaimana sifat-sifat yang lain. Dan kita yakin sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kebosanan Allah tidak sama dengan kebosanan makhluk. Terjadi khilaf tentang masalah ini hatta di kalangan sebagian ahlu sunnah. Tetapi yang benar adalah bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifatul malal. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Baz dalam ta'liq beliau terhadap Fathul Bari. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya. Adapun kalau Ibnu Qutaibah dia mentakwil seperti takwil Nawawi. Walaupun jelas Ibnu Qutaibah lebih dulu daripada Nawawi. Tapi rahimahumullah, yang benar adalah apa? Ada sifatul malal untuk Allah sesuai dengan keagungannya. Sampai kalian itu yang bosan beramal. Ini menunjukkan apa? Amalan walaupun sekecil darah Allah tidak bosan menerimanya. Tidak seperti apa yang diduga oleh orang munafikun yang ketika apa? Ketika sahabat sedekah tapi sedikit, hanya beberapa butir kurma, mereka mengatakan innallaha la ghaniyun an shadaqati hadza atau an tamarati hadza. Allah itu tidak perlu kepada tamar-tamar orang ini karena terlalu sedikit.
Padahal apa? Allah Ta'ala telah berjanji, telah memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan walaupun seukuran darah. Kalau dia itu adalah kebaikan, Allah akan apa? Memberikan kepadanya pahala yang besar, melipatkannya dan menjadikan orang ini menemukan pahala itu di sisi Allah dengan pahala yang besar. Allah tidak akan apa? Bosan dengan amalan kita sampai kita yang bosan beramal. Kemudian disebutkan bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang para pelakunya itu terus-menerus mampu mengerjakannya. Apa maksudnya agama di sini? Yaitu al-amal. Sebagaimana kita tahu tafsir dari Ibnu Katsir dan sebelumnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-huda adalah al-ilmu nafi' wa dinul haq adalah al-amalus sholih. Jadi ad-din di sini adalah al-amal. Sebagaimana ucapan Arab kama tadinu tudan kama ta'malu yu'amalu bik. Sebagaimana engkau berbuat begitu engkau akan diperlakukan. Ad-din maksudnya adalah al-amal. Beda dengan ad-din yang di dalam Al-Qur'an itu maliki yaumiddin, maksudnya adalah al-jaza'. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.